Nah, baik setika mereka ada Seksi, pokoknya seksi pak, paling seksi. Ini lebih slim pak, kalau ini kan lebar. Ini jenengan tahu kelebihannya motor apa? Kelebihannya motor. Motor ini atau Ini loh motor jenengan. kelebihannya bisa mengantar saya kemana-mana pak. Kelemahannya? Kelemahannya itu Ada kelemahannya. Tidak pernah rewel. Apa? sering mati-mati. Oh, sering mati-mati. Kenapa sering mati-mati? Belum pernah dicari tahu. Kemarin itu katanya oli pak. Olinya nggak naik kan? Olinya habis pak. Oh, olinya habis itu bener. Nanti olinya saya ini. Ini motor siapa? Mas Roy mana motornya? Katanya 120 enggak ada deh. Kurang. Kayaknya belum 100. Saya 125. datanya Nek itu biasanya 120 kayaknya enggak ada. Dua tahun ya, Cak. SMK ini dua tahun lah. harganya itu Pak. Kayaknya enggak ada. Ini Pak. Saya jarang ngantongi dompet Pak, dulu pernah jatuh jadi jarang. Ini semakin boros ini pak. Ini semakin boros, Iya. berarti tahu karakternya ya. Boros karena kan ya mungkin kan satu jarak jauh itu harus sering ganti oli loh pak. Yang kedua bannya juga harus sering ganti kan berarti boros pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat lahir dan batin. Pak Khairi juga sehat. Lahirnya juga batinnya. Kalau sangat sehat. Ojo batin tok dilakoni. Ya. Sehat lahir dan batin. Namun Jeporo karena ini batin itu berangan-angan. Ya. Mohon maaf ini menjelang anak pang. Saya sudah sebentar lagi menjadi anak pang ya. Menjelang anak pang cek ngomong ini apa gitu ya. Jadi dalam rangka kita bangun silaturahmi kita. Silaturahim atau silaturahmi? Semangat aku artinya arti. Iya. Ya. Yang pertama saya ingin sedikit menjelaskan tentang pembelajaran kontekstual yang pertama, kemudian tentang pembelajaran diferensiasi dan sedikit tentang asesmen IKM itu seperti apa. Ini sebenarnya yang ingin menyusul saya setelah jadi anak pang ada Sinten? Pak Nizar. Bulan apa Pak Nizar? Agustus bulan tahun ini. Berarti kalau urunan gitar ya Pak. Awan jenar dana. Enggak, ini kalau dar buka ya. Bukan Pak Dar. Siap Pak Dar? Ya, oke. Jenengan masih lama? Tahun ini Pak. Apa? Tahun ini Oktober. Oh tahun ini juga. Oh gitu. Berarti ya yang akan menjadi anak pang banyak sekali. Gitu. Kita nikmati saja anak pang ya. Ya. Sudah saatnya. Persiapannya apa Pak Nizar? Untuk menjadi anak pang tadi. Kemarin kalau nggak salah pengen jadi jagal. Wes tuku apa? Itu golok. Yang belum melihat saya itu Pak Dar. Persiapannya apa untuk menjadi anak pang? Ya, menjaga
pendapat saya dan pendapat panjenengan itu nanti disinkronkan agar mendapatkan suatu keputusan bersama untuk melakukan kegiatan ini. Dan kegiatan dialog itu tidak ada yang merasa pinter dan tidak ada yang merasa bodoh, sama kedudukannya. Itu ya Mas Khairi ya. Lalu aja omong-omong pendang berbujuk indang, sweng. Aku diomongke karo calon pacar. Aku ki wis ketemu P3K. Ya, misalnya gitu. Oke. Masih ada yang belum diterima P3K. Sinten ngacung? Cung. Iki lho. Ya ngacung. Ini baru saja tadi saya ngobrol-ngobrol dengan PTK. Dengan PTK itu ya. Tolonglah untuk agar bisa bersaing dengan yang lain. Coba yang belum P3K untuk ikut PPK Mandiri. PPK Mandiri di UBRIS atau di mana? Karena sertifikat WID itu nilainya sangat tinggi. Sekarang ini yang ikut P4, ya, yang ikut P4 yang punya sertifikat semuanya diterima. Tidak ada yang tidak, ya. Kecuali jurusan bahasa Inggris karena apa? Beludak. Sinten yang bahasa Inggris sudah P3K? PNS semua, Pak. PNS semua. Kemarin itu yang bahasa Inggris itu memang yang masuk P1 itu ada 28. Itu P1 loh, 28 itu yang dari negeri. Akhirnya dicadangkan masuk P1 yang diterima hanya 14 orang. Bahasa Inggris sekian. Kemudian yang swasta dilempar ke P4, dari P1 dilempar ke P4 yang swasta. Itu nggak ada yang diterima, satu pun nggak ada yang diterima. Ya, seperti itu untuk bahasa Inggris memang sementara peluangnya nggak ada. Tapi untuk yang lain-lain peluangnya masih banyak. Gimana Bu? Kira-kira piye nek melu? Itu tulisan apa Bu? Bahasa Indonesia banyak peluang. Ikut anu aja Bu. PPG. Ini guyon tapi tenanan itu ya. Ikut PPG saja ini Mbak Silvi ya. Melu PPG. Di samping itu PPG banyak untungnya. Misalnya tahun depan ada penerimaan PNS misalnya. Jadi kan diterima langsung bersertifikasi nanti. Kan dia untung kan? Dimanten seperti apa? Apakah ketika memperagakan mantenan itu ada hubungannya dengan matematika? Kalau misalkan dijadikan P5, ono hubungannya ora? Nah, banyak sekali. Saya contohkan, ya, kemarin terjadi di SMP Negeri 1 Beringin. Ada anak inklusi, ya, ada anak inklusi membuat rogo rege. Tahu rogo rege? Rogo rege piring yang digawe saka biting. Ya. Anak itu secara teori, saya namanya tidak tahu. Secara teori matematika itu belas orang nyambung karena anak itu masuk ke dalam anak inklusi. Orang nyambung belas, menghitung-hitungan misalnya masih ada KKN jauh mungkin tidak hanya 0 ini ya, mungkin min berapa gitu ya. Tapi anak itu bisa mempraktekkan matematika, membuat rogo rege itu cukup luar biasa. Saya melihat sendiri, ya. Dari rogo rege cukup karuan. On hitung-hitungannya ora kira-kira. Membuat rogo rege. Nah, setelah ini jumlah bitingnya piro, dia tidak bisa melihat jumlah piro, raiso nyebutke. Tapi dia langsung praktekkan. Kira-kira bitingnya sak ini itu ditekuk pirang derajat saja itu ya wis mikir seperti itu atau tidak? Sudah berpikir
tapi rasa nyebuti pirang derajat ya, tapi bisa mempraktekkan. Dan saya yakin dia itu akan berpikir seperti ini, kalau saya tekuk sekian, nanti piringnya orang bundurnya rapi, akan melebar atau memalah jadi merah dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu. Nah, apakah itu boleh diberi nilai matematikanya itu kurang? Kira-kira boleh apa enggak? Gimana ya guru matematika? Tidak boleh ya. Terus pokoknya tidak di sini. Orang sama ngarang-ngarang lah. Memberi nilai yang banyak ya, akarnya ya besar ya. Itu termasuk promosi. Ya termasuk promosi kan. Sekolah nang penak santai. Nah, ketika ada anak berbicara, sekolah di SMP Negeri 1 Tuntang itu santai. Sekarang saya ingin tanya, apakah sekolah yang dikatakan santai itu sekolah itu berarti jelek? Hah? Tidak kan? Sebenarnya sekolah itu adalah bermain-main. Aslinya sekolah itu bermain-main. Aslinya bermain-main. Kalau kita konsep mengajari anak kita, anak kecil kita, ya bukan? Sebelum sekolah, anak-anak itu diajak apa? Main. Diajak bermain-main. Tapi sebenarnya itu sekolah. Ya, memberi pembelajaran, memberi pelajaran seperti ini lah. Pengicen hak itu, hak itu kita kan pelajaran apa enggak? Nah, dicumi cendok yo dibuka terus dimaem, itu pelajaran. Nah, konsep itulah kita terapkan di sini. Memberi pelajaran di sini adalah pembelajaran di sini adalah pembelajaran yang bermain saja. Ya, jangan suka memberi nilai jelek pada anak. Lor ati dhewe sing lor ati asline sing biji. Iya enggak? Ya. Amalnya yang sakit hati adalah yang bocah dikasih duit ulang atau raisa yang wis kenapanya sampai di situ. Dan harus punya keyakinan tidak bisa matematika, pasti ada kelebihan yang lain. Nah, pasti ada kelebihan yang lain. Itu ya Pak Koiri ya. Nang golek bojo ora kudu ayu. Ora ayu ora apa-apa. Ya, yang penting gelem termasuk kelebihan. Sering saya singgung, sering saya sampaikan itu kan maksudnya seperti jadi Bapak Ibu harus mengenali ya, para siswa Bapak Ibu sendiri ya, sedetailnya sehingga apapun permasalahan anak itu nanti ya baik itu sebagai guru maupun sebagai wali kelas itu bisa memahami dan anak bisa terentaskan itu kan karena ya, tadi jadi tidak harus secara teori, tapi yang jelas yang terbaik itu adalah nyatanya. Jadi ya, demikian juga kaitannya dengan ya, pembelajaran diferensiasi ya. Jadi kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun dengan segala keterbatasannya ya kita tidak bisa memisahkan satu dengan yang lain. Dan juga asesmen tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mas, itu saja yang dapat kita pelajari pada siang hari ini, dan ini termasuk wajang Bapak Pengawas kemungkinan yang jadi mari kita laksanakan ujian ini dengan sebaik-baiknya demi masa depan anak dan juga kita sendiri ya, karena kalau anak mendapatkan masa depan yang baik, kita juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa ya. Kebahagiaan itu tidak dapat diukur dengan harta benda Bapak Ibu ya, kita juga merasakan senang melihat anak berhasil, itu sudah menambah umur panjang kita ya, karena kita merasakan ayam juga, oh iya jerih payah saya tidak sia-sia, walaupun saat kita mengajar itu mungkin anak itu bediknya minta ampun ya,
wangeli minta ampun saat kita mengajar, tapi kalau mereka berhasil, oh iya, kita merasakan Bapak Ibu. Dan itu memang berbeda, perbedaan antara seorang guru dengan seorang pekerja. Ya, mungkin pegawai bank, pegawai pajak, misalnya yang uangnya banyak, ya, seperti Rafael itu tidak bisa ngitung, ya, titipkan di mana-mana, tapi mereka tidak akan ada dampaknya hanya uang itu aja. Tapi kalau kita kan, karena kita ya bekerjanya dengan hati, dengan jiwa orang, ya, untuk memikirkan masa depan. Sekali lagi kepada Bapak Wahyu, terima kasih banyak atas petuahnya, atas wejangannya, dan juga atas sharing pengalaman, termasuk tadi kalau saya jandrakan tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu pada teman itu ya. Jadi Bapak Ibu ya, kiranya apa yang disampaikan tadi akan menjadi ya berkas-berkas yang dapat kita gunakan untuk kita belajar mengajar dan belajar menapak kehidupan ke depan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Wahyu, dan sebelumnya kami sampaikan juga selamat menapaki menjadi anak PAN atau orang PAN ya Pak ya, bukan anak ya Pak ya. Terkenalnya anak PAN ya. Dan kiranya apabila menjadi anak PAN nanti tidak nganeh-aneh. Dan terutama kita juga melihat teman-teman kita yang sudah menjadi anak PAN Hanya pas pensiun. Terima kasih ya, kami juga sebagai baik itu saya secara pribadi maupun mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati Bapak Wahyu sebagai pembina kami ya. Dan saya juga mewakili teman-teman, terutama teman-teman yang mungkin banyak menimbulkan pemikiran ya, membawa masalah ya, tidak membawa masalah tapi menimbulkan pemikiran ya, kiranya Pak Wahyu bisa menerima dan memaafkan kami semua. Terima kasih ya. Saya juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, untuk beberapa waktu yang akan datang mungkin kami mengundang Pak Wahyu untuk kita sing-song bersama di sini. Saya besok juga jadi pengawas Bapak. Hati-hati.